Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadla Zulaila dari kelas 5T kelompok 9 dengan NIM 180125297. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan membahas tentang prestasi baik kepala sekolah berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Triwulandari dari kelas 5T dari kelompok 9 atau kuliah ADM dan Supervisi Pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang prestasi baik kepala sekolah berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Wijaya. Saya dari kelas 5T, kelompok 9, NIM 1801025516. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP UNHK. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prestasi baik kepala sekolah berprestasi. Selamat menyaksikan. Bahasan yang akan kami bahas, yang pertama pengertian prestasi, yang kedua jenis-jenis prestasi, yang ketiga pengertian kepala sekolah, yang keempat tugas kepala sekolah, yang kelima fungsi kepala sekolah. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Satu, pengertian prestasi. Prestasi adalah wujud nyata dari kualitas dan kuantitas yang diperoleh oleh seseorang di bisnis yang diperoleh. Prestasi juga sebuah pengalaman yang orang mengalami dan bisa menjadi pelajaran berharga untuk masa depan. Prestasi digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan seseorang, kelompok masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis prestasi. Yang pertama, ada prestasi belajar. Jadi yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah suatu hasil yang diperoleh dari usaha dalam belajar. Yang kedua, ada prestasi kerja. Jadi yang dimaksud dengan prestasi kerja itu adalah suatu hasil yang diperoleh dari usaha kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu pencapaian. Yang ketiga, ada prestasi seni. Yang dimaksud dengan prestasi seni adalah suatu hasil yang diperoleh dari bisnis ataupun dari seni. Nah, yang selanjutnya ada prestasi olahraga. Yang dimaksud dengan prestasi olahraga di sini adalah suatu hasil yang diperoleh untuk usaha dan kerja keras di bidang olahraga. Contohnya itu seperti kayak olahraga, misalkan pencapaian dalam suatu gol kayak gitu, terus pencapaian juara gitu-gitu. Nah, selanjutnya itu ada prestasi hidup. Prestasi hidup itu adalah suatu hasil yang diperoleh dari upaya untuk menyelamatkan lingkungan. Contohnya itu kayak upaya seseorang dalam menjaga suatu lingkungan, kayak hutan, kayak gitu-gitu, atau penjaga suatu wilayah kota, kayak gitu. Biasanya prestasi yang diperoleh itu kayak Adiwiyata, Kalpataru, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian kepala sekolah. Selanjutnya pengertian kepala sekolah sendiri adalah kepala sekolah adalah pemimpin dan manajer yang sangat menentukan dinamika sekolah, menuju gerbang kesuksesan dan kemajuan di segala bidang kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebih saya maaf, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Berikutnya ada tugas kepala sekolah itu dibagi 3 menjadi menyusun program kerja, 2 pelaksanaan rencana kerja, 3 supervisi dan evaluasi. Di mana menyusun program kerja ini meliputi merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi misi dan tujuan sekolah. Yang kedua, membuat rencana kerja sekolah atau RKS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, dan rencana program induksi. Yang kedua, pelaksanaan rencana kerja meliputi menyusun pedoman kerja, struktur organisasi sekolah, serta jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah per semester dan per tahun. Yang kedua, mengelola sarana prasarana serta pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, melaksanakan program induksi serta menyusun pengelolaan kesiswaan. Yang ketiga, ada supervisi dan evaluasi. Ini meliputi menyusun program supervisi, melaksanakan program supervisi evaluasi diri sekolah atau EDS, dan evaluasi pengembangan kurikulum 2013. Dan yang ketiga, mengevaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan serta menyiapkan kelengkapan akreditasi sekolah. Kemudian yang kelima ini ada fungsi kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik.
Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya, tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus-menerus meningkatkan kompetensi yang dimilikinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efisien dan efektif. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Dalam hal ini, kepala sekolah seharusnya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik kegiatan yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Dalam hal ini, khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapai peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran biayanya, peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya. Oleh karena itu, kepala sekolah seharusnya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya peningkatan kompetensi gurunya. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Berfungsi untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran secara berkala. Kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode serta media yang digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional, objektif, pragmatis, dan keteladanannya. Berikutnya yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi tenaga kependidikan dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar atau PSB. Kesimpulan dari video kali ini tentang prestasi baik kepala sekolah berprestasi bahwa kepala sekolah dapat berprestasi dengan melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam sekolah itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kinerja guru-gurunya, serta kedisiplinan dan keteladanan siswa-siswanya. Kepala sekolah tidak dapat berprestasi jika guru dan siswanya tidak ikut berpartisipasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.